Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, ikhwan wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kita dapat kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Sekalipun ada beberapa saudara kita, keluarga kita, teman dan sahabat kita yang saat ini sedang sakit, maka kita doakan yang sakit semoga segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita semua yang sehat ini senantiasa dijaga Allah kesehatan kita dan diberikan Allah kekuatan, keikhlasan, kesabaran untuk kita tetap istiqomah beribadah dan beramal saleh kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat dipertemukan Allah di tempat yang terbaik, di masjid, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat di muka bumi ini yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Maka berbahagialah kita semua yang alhamdulillah hingga detik ini, hingga saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mencintai apa yang dicintai Allah. Dan kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah ringankan kaki kita, Allah ringankan hati kita, Allah ringankan seluruh anggota tubuh kita untuk kita ajak berjamaah, untuk kita ajak duduk bersama di majelis ilmu pada malam hari ini. Dan kita bersyukur kepada Allah saat ini kita berada di hari Kamis malam Jumat. Kalau kalender Hijriah ini sudah hari Jumat. Jadi ketika matahari terbenam sudah masuk tanggal baru. Dan ini adalah menjadi Kamis malam Jumat atau besok menjadi Jumat yang terakhir di bulan Dzulhijjah. Jadi tak terasa ujuk-ujuk sudah Jumat yang terakhir di bulan Dzulhijjah. Dan sebagaimana yang pernah saya sampaikan, sebenarnya saya juga ingin mengusulkan kalau bisa setiap bulan itu ada sidang isbat atau ru'yatul hilal. Harusnya hari ini atau besok sudah ada ru'yah hilal, supaya jelas tanggal 1 Muharramnya itu hari apa. Karena ini juga nanti akan berkaitan dengan puasa Asyura ya. Jadi puasa Asyura yaitu puasa di tanggal 10 Muharram. Nah, ini harapan besarnya kita bisa apa? Berpuasa secara serentak. Maka bersyukur kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah
pada hari ini kita dipertemukan Allah dengan malam Jumat yang terakhir di bulan Dzulhijjah, dan insya Allah pekan depan kita sudah masuk bulan baru, yaitu bulan Muharram tahun 1444 Hijriah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, maka pada malam hari ini kajian kita kajian khusus ya. Sengaja kita tidak share di medsos supaya yang hadir pada malam hari ini adalah benar-benar orang pilihan yang tahu materinya. Sekalipun nanti materi yang kita kaji pada malam ini juga kita share di medsos, di YouTube. Jadi malam hari ini untuk kajian tafsir Ibnu Katsir ya, kita liburkan terlebih dahulu, dan untuk malam hari ini kita punya tema khusus, yaitu tentang keutamaan bulan Muharram, sekaligus kita belajar tentang sejarah, tentang pengkalenderan Hijriah. Sejak kapan ya kalender Hijriah itu dimulai, dan sejak kapan bulan pertama kalender Hijriah itu ditetapkan, bagaimana dialog para sahabat saat itu. Namun sebelum kita mulai, mari kita awali dan buka kajian kita pada malam hari ini dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita ketahui bersama tentang ya, sejak kapan kalender Hijriah itu ditetapkan, maka perlu kita ketahui bersama bahwa penanggalan Hijriah itu adalah penanggalan yang sangat penting dalam Islam. Jadi penanggalan Hijriah itu adalah penanggalan yang sangat penting di dalam Islam. Bahkan induk-induk ibadah di dalam Islam, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala itu ditentukan dalam kalender Hijriah. Jadi tidak ditentukan bulannya bulan Januari atau Februari, Maret dan lain sebagainya, tapi ditentukan dengan bulan Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa pengkalenderan Hijriah itu menjadi pengkalenderan yang sangat penting dalam Islam. Dan tentu seorang mukmin ya, harusnya kita harus lebih paham dan kita harus lebih tahu tentang pengkalenderan Hijriah daripada pengkalenderan Masehi. Cuma kadangkala banyak orang yang lupa dengan pengkalenderan Hijriah. Ya piye ya Ustaz, karena di tempat kerja itu ya kalendernya pakai kalender Masehi, hari liburnya juga hari libur Masehi. Maka inilah pentingnya kita belajar tentang pengkalenderan Hijriah, supaya kita benar-benar memahami tentang pengkalenderan Hijriah, karena kita seorang mukmin. Termasuk ibadah haji. Nah, ibadah haji ini ibadah yang sangat penting. Pertanyaan besarnya, apakah haji itu ditentukan dengan kalender Hijriah atau kalender Masehi, Bapak Ibu? Hijriah. Termasuk juga puasa Ramadan. Apakah puasa Ramadan itu ditentukan dengan Hijriah atau Masehi, Bapak Ibu? Hijriah. Begitu pula para ulama menjelaskan dalam hitungan haul pengeluaran zakat. Jadi zakatul mal, zakat mal ini juga
mengeluarkannya haulnya 1 tahunnya itu dalam hitungan hijriyah. Coba kadang-kala banyak yang yang penting Januari masuk nisab, nanti Januari depan mengeluarkan zakat. Padahal yang benar adalah pengkalenderannya apa? Hitungannya hijriyah. Ya, maju. Termasuk juga penghitungan masa iddah. Nah, masa iddah bagi wanita yang ditalak suaminya. Nah, ini dalam Islam ya, para ulama menjelaskan ini dihitung dengan hitungan hijriyah, bukan hitungan kalender Masehi. Dan dengan yang lain sebagainya. Maka inilah betapa pentingnya kita bisa mengetahui dan faham dengan benar tentang kalender hijriyah. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita jauh dalam mengkaji tentang pengkalenderan hijriyah atau tentang keutamaan bulan Muharram, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk membuka Al-Quran. Yang bawa HP bisa dibuka HP-nya, yang dekat Quran bisa dibuka Qurannya. Surat Al-Baqarah ayat 189. Surat Al-Baqarah ayat 189. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil ahillah. Yas'alunaka 'anil ahillah. Yaitu mereka yas'alunaka bertanya kepadamu wahai Muhammad 'anil ahillah, tentang ahillah. Ahillah ini jamak dari kata hilal. Hilal itu artinya apa? Bulan baru atau bulan sabit. Bulan hilal, awal bulan. Yang hilal ini menjadi patokan masuknya apa? Bulan baru. Sebagaimana juga Ramadan. Maka Ramadan itu ditentukan dengan apa? Diketahuinya ru'yah hilal. Melihat apa? Hilal. Hilalnya sudah nampak atau belum? Sudah ada hilalnya atau enggak? Jadi berganti dengan bulan yang selanjutnya juga dilihat dengan apa? Melihat hilal. Kalau hilalnya belum nampak atau belum ada hilal, maka belum dinamakan bulan baru. Jadi kalau hilalnya belum nampak, ya, belum nampak, belum terlihat, maka belum dikatakan bulan baru. Nah, ini yang menjadi patokan masuknya bulan baru di zaman dahulu. Dan ini bisa berlaku juga di zaman sekarang. Kalau sekarang didukung dengan apa? Kecanggihan alat teknologi. Ya, dengan teropong dan lain sebagainya. Kalau zaman dahulu belum ada teropong dan lain sebagainya, orang paling mudah untuk tahu masuk bulan baru ya dengan melihat hilal. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang hilal. Apa jawabannya? Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Allahu akbar. Jadi dengan hilal, qul katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, hilal itu apa? Mawaqitu linnas. Hilal ini menjadi patokan waktu untuk manusia. Jadi orang dahulu apa? Tahu masuk bulan baru itu patokannya apa? Hilal. Qul hiya mawaqitu linnas. Jadi ini ya penentu waktu bagi manusia. Wal hajj termasuk juga apa? Untuk menentukan apa? Musim haji. Jadi dahulu orang karena belum ada HP, belum ada hitung-hitungan dan lain sebagainya, ya. Belum ada kalkulator dan lain sebagainya. Belum ada jam tangan dan lain sebagainya. Dulu mereka menghitung bulan haji ya dihitung berapa hilal sudah nampak.
Hilal pertama, hilal kedua, hilal ketiga, terus sampai nanti apa? Masuk bulan Dzulqa'dah. Nah, ini setelah hilal bulan Dzulqa'dah, nanti kalau ada hilal lagi, ini berarti hilal Dzulhijjah. Nah, seperti itu. Apa? Orang itu mengetahui apa? Masuknya bulan baru. Kalau orang Jawa meminjam bahasa Jawa, orang Jawa, dulu orang Jawa itu biasa menggunakan ilmu titen, ya, apa bagus ilmu titen. Jadi dititeni gitu. Oh ini kalau kayak gini, oh gini dan lain sebagainya. Jadi Allahu Akbar, Allah jadikan hilal itu sebagai apa? Sebagai pedoman manusia untuk mengetahui waktu. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Orang dari hilal itulah tahu waktu, yaitu tahu bulannya, ya, wal hajj, dan tahu apa kapan pelaksanaan ibadah haji. Nah ini muqaddimah. Nah jamaah rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan yang selanjutnya, mulai sejak kapan perhitungan hijriyah itu dimulai Bapak Ibu? Sejak kapan? Sejak kapan? Di zaman siapa? Apakah zaman Nabi atau zaman Abu Bakar atau zaman Umar, Utsman atau Ali? Di zaman siapa Bapak Ibu? Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi di zaman Nabi belum mengenal kalender Hijriyah. Begitu juga di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu belum mengenal kalender Hijriyah. Nah, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu lah mulailah dikenalkan kalender Hijriah. Bagaimana sejarahnya? Jadi sejarahnya suatu saat ada seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Siapa? Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah gubernur di kota Basrah. Jadi Abu Musa al-Ash'ari diutus Umar untuk menjadi gubernur di Basrah. Dan sering ya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu mengetahui kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Taunya dari mana? Dari surat-surat yang dikirimkan oleh Umar kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Nah, hingga suatu saat Abu Musa al-Ash'ari bingung ya, tentang surat yang dikirimkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Saking banyaknya surat yang dikirim oleh Umar, sehingga Abu Musa al-Ash'ari bingung, ini suratnya, ini surat yang kapan? Ini ada instruksi misal, ada perintah, ini kapan ini? Bulan apa? Tahun berapa ini? Nah, ini mulai apa? Saking banyaknya surat ini, akhirnya apa? Abu Musa al-Ash'ari bingung untuk membedakan ini surat bulan apa atau tanggal berapa atau tahun berapa yang dikirimkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, dalam riwayat ini disebutkan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata kepada Umar bin Khattab. Ini kalau yang pintar bahasa Arab bisa dicatat redaksi Arabnya. Abu Musa mengatakan kepada Umar bin Khattab, innahu ya'tina fika kutubun laisa laha tarikh. Wahai khalifah, wahai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, innahu ya'tina, sesungguhnya datang kepada kami ya, minka darimu. Jadi sungguhnya sering datang kepada kami, yaitu darimu, kutubun, surat-surat atau risalah-risalah, tulisan-tulisan yang kau kirim kepada kami. Laisa laha tarikh, yang dalam tulisan tersebut atau dalam surat tersebut
laisa laha tarikh, tidak ada tarikhnya atau tidak ada tanggalnya. Nggak ada tanggalnya, nggak ada, pokoknya nggak ada waktunya, tanggalnya, bulannya, ya, tahunnya, nggak ada. Laisa laha tarikh, nggak ada apa pembedanya gitu. Sehingga apa, Abu Musa al-Asy'ari bingung untuk membedakan ini surat kapan, ini suratnya kapan. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, innahu ya'tina, ini dalam redaksi yang lain, innahu ya'tina, sesungguhnya datang kepada kami, min amiril mu'minin, dari amirul mu'minin, ya, dari amiril mu'minin, yaitu Umar bin Khattab, kutubun, tulisan-tulisan atau surat-surat, fala nadri ala ayyi na'mal, kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, fala nadri ala ayyi na'mal, kami enggak tahu apa yang harus kami perbuat. Karena apa? Enggak ada tanggal bulannya. Jangan-jangan ini instruksinya, ini perintahnya kemarin ini. Fala nadri ala ayyi na'mal, apa yang harus kami perbuat. Waqad qara'na kitaban, kata Abu Musa al-Asy'ari, waqad qara'na kitaban mahalluhu Sya'ban. Qad qara'na kitaban, suatu saat kami telah membaca tulisan atau surat yang dikirim oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mahalluhu Sya'ban, dibuatnya di bulan Sya'ban. Fala nadri ahwalladhi nahnu fihi amil madhi, sedangkan kami nggak tahu Sya'bannya ini, Sya'ban ahwalladhi nahnu fihi, apakah Sya'ban yang kami saat ini berada di dalamnya, amil madhi, atau Sya'ban di tahun yang lalu. Karena apa? Nggak ada tahunnya. Jadi ini Sya'bannya ini Sya'ban yang sekarang atau Sya'ban di tahun yang lalu. Ini tulisannya bulan Sya'ban, tapi Sya'bannya tahun berapa? Anahnu alladhi fihi, ya, amil madhi, apakah di bulan Sya'ban yang tahun ini atau Sya'ban tahun yang lalu? Karena saking banyaknya apa? Surat. Kecuali kalau suratnya masih sedikit, mudah untuk dibedakan. Karena saking banyaknya surat apa? Susah untuk membedakan ini Sya'bannya kapan. Maka saat itulah para sahabat, ya, memberikan usulan-usulan tentang pengkalenderan Hijriyah. Di antara usulan yang pertama, sahabat mengusulkan pengkalenderan Hijriyah itu mulai dihitung sejak tahun diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi dan Rasul. Jadi usulan yang pertama apa? Dihitung sejak Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian usulan yang kedua, diusulkan bahwa pengkalenderan Hijriyah sesuai dengan pengkalenderan Romawi. Dan pengkalenderan Romawi itu sejak Kaisar Iskandar, atau yang lebih terkenal dengan Alexander, ya, Iskandar Agung, Alexander Agung. Nah, itu ada yang mengusulkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada yang mengusulkan pengkalenderan Hijriyah ini dihitung sejak tahun hijrahnya Nabi dan para sahabat dari kota Mekah menuju kota Madinah. Pertanyaannya, siapa yang mengusulkan? Bapak Ibu, usulan siapa ini? Pengkalenderan Hijriah dihitung sejak hijrahnya Nabi dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Siapa yang ngusul ini? Ayo, yang bisa jawab dapat jahe. Jahenya sudah siap.
Sejak kapan? Siapa yang mengusulkan? Yang mengusulkan adalah khalifah yang keempat. Siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi Ali bin Abi Thalib mengusulkan, ya, penghitungan kalender Hijriah itu dihitung sejak hijrahnya Nabi dan para sahabat dari kota Mekah menuju kota Madinah. Dan ini disepakati, disetujui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Umar, nah ini dalam riwayat disebutkan, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan al-hijrah farqat bainal haqqi wal batil fa'arikhu biha. Kata Umar, hijrah inilah yang membedakan antara hak dan batil, kata Umar. Fa'arikhu biha, maka jadikan hijrah ini sebagai apa? Awal dari kalender Hijriah. Jadi hijrah ini kata Umar apa? Yang membedakan antara hak dan yang batil, untuk menunjukkan yang hak dan yang batil. Maka fa'arikhu biha, jadikan ini sebagai kalender Hijriah. Tahun pertama kali dihitungnya pengkalenderan Hijriah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat itu adalah Allahu Akbar, hijrah yang penuh dengan perjuangan. Enggak pakai mobil Bapak Ibu, enggak pakai helikopter atau kereta, jalan kaki menempuh perjalanan yang sangat jauh. Perjalanan Mekah ke Madinah itu berapa kilo Pak Kota? Kurang lebih 450 kilo. Bayangkan Bapak Ibu, jalan kaki, tua muda, laki-laki perempuan, semuanya jalan kaki 450 kilo. Kalau sekarang dari Pati kemana 450 kilo itu? Pati Jakarta. Pati Jakarta 450 kilo. Berapa jam kalau sekarang pakai kendaraan? 7 jam. Kalau jalan kaki berapa jam Bapak Ibu? Allahu Akbar. Berhari-hari dengan waktu yang sangat lama. Tidak mudah. Kalau siang kepanasan, kalau malam kedinginan, kalau hujan kehujanan. Allahu Akbar. Dengan perbekalan yang seadanya. Mungkin baru 1-2 hari sudah habis itu bekal. Maka bawa air pun apa? Air yang seadanya, diirit Bapak Ibu, bayangkan. Ini adalah perjuangan para sahabat untuk menyampaikan risalah Islam. Di kota Madinah, di kota yang diharapkan disitulah Islam bisa menjadi agama yang diterima penduduk kota Madinah. Islam menjadi, disitulah menjadi apa? Awal mula dakwah Islam ke seluruh penjuru negeri dunia. Hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Allahu Akbar. Sekarang kita tinggal menikmati. Kita tinggal sholat, tinggal jamaah, tinggal puasa, tinggal haji dan lain sebagainya. Kita tinggal mengamalkan syariat Islam. Dulu para sahabat, mereka kalau mau sholat diapakan Bapak Ibu? Dilempari kotoran, dilempari batu, dicela di mana-mana dan lain sebagainya. Perjuangan. Jadi hijrah ini untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Siapa yang benar-benar berjuang, siapa yang benar-benar ikhlas karena Allah, siapa yang benar-benar dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya. Dan hijrah ini sejatinya tidak hanya sekedar perpindahan tempat Bapak Ibu. Ya, dulu orang mengartikan hijrah ini berpindah tempat. Sebenarnya enggak hanya sekedar perpindahan tempat.
adanya perubahan. Adanya apa Bapak Ibu? Perubahan. Maka kita yang mengatakan saya sudah hijrah, saya saat ini sudah hijrah, apakah diri kita sudah berubah atau tidak? Atau kita hanya ganti casing saja, hanya ganti penampilan saja? Sejatinya apa? Ibadah kita nggak berubah, atau akhlak kita nggak berubah, kepribadian kita nggak berubah. Maka hijrah yang sesungguhnya itu apa? Bertambah baiknya hubungan kita dengan Allah dan bertambah baiknya hubungan kita dengan manusia. Kalau panjenengan mengatakan saya sudah hijrah, tapi ternyata hubungan Allah nggak semakin baik, malah semakin buruk, itu namanya bukan hijrah. Kalau hubungan kita dengan manusia nggak semakin baik, malah semakin buruk, itu namanya nggak berubah, sama saja itu namanya. Maka hijrah itu harus berubah sikapnya, akhlaknya. Kayak para sahabat, ketika mereka hijrah, mereka betul-betul apa? Ingin membersihkan diri, karena mereka tahu di masa yang lalu banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa. Maka mereka ketika hijrah, mereka ingin apa? Betul-betul merubah dirinya agar menjadi hamba Allah yang soleh. Dan ini diabadikan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Silakan dibuka Qurannya. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 108. Ayat ini bercerita tentang hijrahnya para sahabat dari kota Makkah ke kota Madinah. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika sampai di kota Madinah, ya, mau memasuki pintu kota Madinah, para sahabat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beristirahat dahulu di sebuah kota yang bernama Quba. Di sebuah kota yang bernama Quba. Dan saat itu Quba itu belum masuk wilayah Madinah. Kenapa? Karena Madinah saat itu ya hanya Masjid Nabawi. Jadi Quba itu kurang lebih sekitar 4 kilo dari Masjid Nabawi, kurang lebih. Nah, itu Masjid Quba. Jadi sebelum para sahabat, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Madinah, para sahabat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada terlebih dahulu di kota Quba. Dan sekarang Quba ini sudah masuk provinsi Madinah. Maka apa yang dilakukan para sahabat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka berada di Quba, Bapak Ibu, apa yang mereka lakukan? Apa yang dibangun Nabi dan para sahabat ketika sampai di kota Quba? Masjid. Jadi Nabi nggak bangun rumah, nggak bangun jembatan, nggak bangun jalan tol, atau nggak bangun kantor pemerintahan, atau Nabi nggak bangun apa infrastruktur yang lain. Lihat, menarik. Apa yang dibangun oleh Nabi dan para sahabat? Masjid. Maka inilah yang harusnya menjadi tolak ukur hijrahnya seorang hamba. Orang kalau hijrah itu harusnya apa? Semakin dekat dengan masjid, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berubah menjadi hamba Allah yang taat berawal dari masjid. Maka di sini dalam surat At-Taubah ayat 108 dibuka ayatnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la masjidun ussisa 'ala taqwa. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Inilah masjid yang dibangun di atas asas ketakwaan, ketaatan. Apa taat, apa takwa Bapak Ibu? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Masjid inilah yang harusnya menjadi sumpah, janji,
komitmen seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi hamba Allah yang taat. Dia akan laksanakan segala perintah Allah, dia akan jauhi apa yang dilarang Allah. La masjidun ussisa ala taqwa. Dan para sahabat bertekad, berkomitmen ingin memperbaiki diri mereka. Mereka ingin apa? Membangun kembali keimanan, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Di awal masjid ini berdiri. Jadi sudah dibangun masjid ini di atas asas takwa, ketaatan kepada Allah. Jadi masjid itu harusnya tujuan dibangunnya itu untuk mengajak orang taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Cuma sekarang sudah mulai bergeser tujuan didirikannya masjid. Ya kan, orang mendirikan masjid apa? Untuk bangga-banggaan, besar-besaran. Kalau bisa setiap keluarga bangun masjid, kalau bisa setiap orang bangun masjid. Lupa dengan bagaimana kita memakmurkan masjid. Lupa dengan bagaimana kita memakmurkan masjid. Harusnya apa? Masjid yang ada itulah yang harus dimakmurkan, dihidupkan, diramaikan, digunakan untuk sholat berjamaah. Nggak perlu ya bangun masjid di mana-mana. Kecuali kalau di daerah tersebut, tempat tersebut tidak ada masjid, maka silahkan bangun masjid di pelosok misal. Kalau sudah ada masjid, tidak usah bangun masjid. Masjid yang ada itu apa? Diramaikan, dimakmurkan. Nah, termasuk Masjid Al-Islah ini ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Masjid yang pertama kali dibangun, didirikan di Desa Tambah Harjo. Ini Masjid Al-Islah. Dibangun tahun 1928. Berapa tahun yang lalu Bapak Ibu? 94 tahun yang lalu. Masya Allah, 6 tahun lagi sudah 1 abad ini masjid. Dan kalau panjenengan melihat ini bangunannya bangunan lama ini, lihat ini bangunannya seperti ini lama. Dan belum ada perubahan, paling hanya dikasih keramik, ya kan, dikasih kanopi di luarnya, dikasih gambar-gambar supaya lebih bersemangat. Jadi ini masjid ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Masjid yang pertama kali didirikan. Jadi ketika ada pertanyaan, masjid apa yang pertama kali didirikan di kota Madinah? Maka masjid yang pertama kali didirikan adalah Masjid Quba, bukan Masjid Nabawi. Ya, kalau ada yang jawab Masjid Nabawi, ini berarti salah memilih pembimbing haji atau umroh ini. Jadi masjid yang pertama kali didirikan di kota Madinah adalah Masjid Quba. Dalilnya apa? Surat At-Taubah ayat 108. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharun. Dalam ayat itu apa disebutkan? Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharun. Di dalamnya rijal, yaitu para sahabat, yuhibbuna an yatatahharun. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang ingin mensucikan diri, ingin membersihkan diri dari apa? Dari dosa-dosa dan kesalahan. Jadi para sahabat di zaman dahulu, zaman jahiliyahnya apa? Mereka banyak dosa dan salah. Ada yang berjudi, ada yang mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Maka ketika mereka hijrah, disifatkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat At-Taubah ayat 108 apa? Mereka adalah sahabat-sahabat yuhibbuna an yatatahhar. Mereka ingin membersihkan dirinya dari dosa dan kesalahan. Nah, cuma ini pertanyaan besarnya, ketika kita sudah bertekad untuk hijrah, apakah kita sudah berkomitmen juga kepada Allah bahwa kita ingin apa? Berubah menjadi
hamba Allah yang lebih baik dengan komitmen melaksanakan perintah Allah atau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala itu enggak. Kalau kita sudah berani komitmen yang semacam ini, maka kita benar-benar sudah dikatakan hijrah di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nggak ada komitmen yang semacam ini, ya sama saja kayak ganti casing gitu tadi. Ganti casing. Jenggotnya dipanjangkan, ternyata apa? Untuk tren-trenan. Kayak pemain-pemain bola sekarang apa? Jenggotnya pada panjang-panjang. Ngetren katanya. Kenapa memanjangkan jenggot? Ngetren. Ternyata apa? Tidak berubah ibadahnya, akhlaknya, dan lain sebagainya. Maka orang kalau sudah komitmen hijrah harus apa? Berubah. Semakin baik hubungan ia dengan Allah dan hubungan ia dengan manusia. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada sejarah. Jadi yang mengusulkan tahun hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat menjadi awal dari pengkalenderan hijriah siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, kenapa kok tidak di tahun diutusnya Nabi atau tidak di tahun lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi perhitungan kalender hijriah kenapa kok tidak di tahun Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul atau di tahun di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir? Kenapa kok harus hijrahnya Nabi? Nah, ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan li'annal maulid wal mab'ats la yakhlu wahid minhuma minan niza' fi ta'yinis sa'ah. Jadi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, mengapa kok enggak tahun kelahiran Nabi atau tidak tahun Nabi diangkatnya Rasul menjadi Nabi? Kata Ibnu Hajar, karena tahun kelahiran Nabi dan tahun diutusnya Nabi, nah itu belum diketahui secara pasti. Jadi masih ada perselisihan, perbedaan di antara kalangan para ulama. Jadi para ulama masih debat, berbeda pendapat, tidak satu kata dalam menentukan kapan tahun kelahiran Nabi. Fita'yinis sana, dalam menentukan tahunnya. Jadi para ulama apa? Masih berbeda pendapat dalam penentuan tahun. Wa amma waqtul wafat, adapun kenapa juga tidak di tahun wafatnya Nabi? Kata Ibnu Hajar, fa'aradu anhu bima tawaqqa'a min dzikrihi minal asaf alaihi. Karena kalau kalender Hijriah ini dihitungnya di zaman meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini akan menjadi apa? Peringatan tahun kesedihan yang terus diulang-ulang sepanjang tahun. Fanhasir fil hijrah, oleh sebab itulah ditetapkan peristiwa hijrah sebagai apa? Acuan dalam penentuan kalender Hijriah. Ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kemudian yang selanjutnya tentang penentuan bulan. Kalau tadi apa? Tahun sudah clear. Tahunnya kapan ditentukannya? Hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, sekarang bulannya ini sejak bulan apa kita menghitungnya? Nah, ini para sahabat saat itu bermusyawarah. Sebagian ada yang mengusulkan dihitung dari bulan Ramadan. Jadi tahun hijrahnya Nabi di bulan Ramadan. Kemudian sebagian menentukan apa? Di bulan Muharram. Dan ini yang mengusulkan siapa Bapak Ibu? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu.
Jadi catat. Jadi yang mengusulkan bulan Muharram ya itu siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sedangkan yang mengusulkan tahun hijrahnya Nabi siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Sedangkan yang mengusulkan penulisan tarikh, penulisan tanggal. Jadi sejak kejadian sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu yang bingung karena banyaknya surat yang dikirim Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan tidak ada tahunnya. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengusulkan bulan Muharram. Bulan Muharram yang diusulkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka para sahabat akhirnya sepakat dengan apa yang diusulkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa dihitungnya pengkalenderan Hijriyah itu di bulan Muharram, di bulan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Umar, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, bal bil Muharram fa innahu munsharifun nas min hajjihim. Jadi ditentukan bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram? Karena bulan Muharram ini adalah bulan di mana orang sudah pada pulang dari ibadah hajinya. Dan diharapkan orang kalau sepulang haji semakin baik akhlaknya, semakin baik kepribadiannya. Nah ini. Maka dijadikan bulan Muharram kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai acuan dari perhitungan kalender Hijriyah. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang kita masuk pada keutamaan bulan Muharram. Ini sebagaimana kajian Kamis malam Jumat di pekan yang lalu. Kita sudah sedikit menyinggung tentang bulan Muharram. Dan kita keheranan kenapa kok orang itu pada nggak berani mengadakan hajat atau syukuran atau pesta pernikahan di bulan Muharram. Kenapa? Kenapa kok pada kejar tayang di bulan Dzulhijjah ini? Sampai 3 hari sekali, berapa hari sekali ada orang menikah. Sampai bahkan satu dukuh saja itu yang nikah 2 orang, 3 orang. Kemarin saya di Ngalian itu yang nikah 3 orang, satu dukuh, bukan satu desa, satu dukuh pada tanggal 23 Juli kemarin. Itu yang nikah 3 orang. Dan ini nanti sampai akhir bulan Dzulhijjah ini akan banyak orang yang menikah. Nah, pertanyaan besar, kenapa kok nggak berani menikahkan di bulan Muharram? Ada apa bulan Muharram? Ada apa? Kenapa kalau menikahkan atau mengadakan hajat di bulan Muharram? Kenapa Bapak Ibu? Katanya keramat. Loh, keramat kan malah keren kan? Malah keren ya. Kenapa nggak berani? Kualat, apalagi keyakinan orang-orang Jawa itu biasanya. Kenapa nggak berani mengadakan di bulan Muharram? Surah ngubah gaman. Ada apa hubungannya dengan ngubah gaman? Bahkan nun sewu, justru malah di bulan Muharram ini pihak keraton mengadakan pesta besar-besaran, hajatan besar-besaran. Dikira menyaingi gitu kan. Pokoknya yang boleh mengadakan hajat ya keraton, selain keraton tidak boleh gitu. Tidak boleh ya. Jangan sampai kita ada keyakinan tertentu kalau menikahkan anaknya atau mengadakan hajat di bulan Muharram ini nanti sial atau nanti ada peristiwa-peristiwa yang enggak mengenakan. Enggak. Bahkan bulan Muharram ini adalah bulan yang paling mulia dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain.
Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Jadi puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Ya, puasa di bulan Muharram. Wa afdhalus shalah ba'dal faridati sholatul lail. Dan salat yang paling afdal setelah salat fardu adalah salat malam, yaitu salat lail. Kemudian qala al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hambali rahimallahu taala beliau mengatakan wa qad ikhtalafa ulama fil ashhuril haram fi ayyil ashhuril haram afdal. Para ulama berbeda pendapat dari 4 bulan haram. Apa 4 bulan haram itu Bapak Ibu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, di antara Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, ini mana yang paling afdal? Mana yang paling afdal? Apakah Dzulqa'dah, apakah Dzulhijjah, apakah Muharram, apakah Rajab? Muharram. Para ulama aja berbeda pendapat. Ikhtalafal ulama. Para ulama berbeda pendapat. Ayyul ashhuril haram afdal. Bulan haram mana yang paling afdal? Faqala al-Hasan, maka al-Hasan Basri rahimahullah taala beliau mengatakan afdaluha syahrullah al-Muharram. Kata beliau apa? Bulan yang paling afdal di antara bulan-bulan haram, yang paling afdal adalah bulan Muharram. Oke Bapak Ibu, bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling utama dibandingkan dengan bulan-bulan haram yang lain. Waqala, dan dikatakan innallaha iftataha sanah bisyahri haram. Allah Subhanahu wa taala membuka tahun dengan bulan Muharram. Wa khatamaha bisyahri haram, dan Allah menutup akhir tahun dengan bulan haram. Jadi inilah kemuliaan pengkalenderan Hijriah. Diawali dibuka dengan bulan haram, diakhiri dengan bulan haram. Diawali dengan bulan haram yaitu bulan Muharram, diakhiri dengan bulan haram yaitu bulan Dzulhijjah. Falaisa syahrun fis sanah ba'da syahri Ramadan a'zam 'indallah minal Muharram. Enggak ada bulan yang paling afdal setelah bulan Ramadan, yang paling a'zam, yang paling utama, yang paling mulia, yang paling agung daripada bulan Muharram. Nah, ini juga apa? Menunjukkan kenapa bulan Muharram itu jauh lebih utama daripada bulan-bulan haram yang lain. Kemudian juga dalam sebuah hadis, ini sebagai penambahan, penguatan dalil supaya kita lebih yakin bahwasanya bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sa'altun nabi, aku bertanya kepada Nabi, ayyul lail khair wa ayyul ashhur afdal. Wahai Rasulullah, wahai Nabi, malam mana atau waktu malam yang mana yang paling utama, dan wa ayyul ashhur afdal, bulan apa yang paling afdal? Pertanyaan siapa? Abu Dzar Al-Ghifari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menarik. Apa jawaban Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul lail jawfuhu. Kata Nabi, sebaik-baik malam atau waktu malam yang terbaik adalah jawfuhu, di keheningan malamnya, di saat orang sudah mulai tidur semuanya.
Kira-kira jam berapa? Jam 3. Kalau kita taruh jam 1, kadang kala jam 1 isya akeh sing do jagung. Masih banyak yang ngopi dan lain sebagainya. Atau jam 2 masih banyak. Nah, biasanya jam 7 sudah mulai pada ngantuk, sudah mulai pada bubar. Dan kalau kita lihat dengan hadis keutamaan sholat tahajud, ya, yaitu sepertiga malam terakhir. Nah, ini waktu yang paling afdal. Ya, mulai dari jam 1 sampai subuh. Ya. Maka ini adalah sebaik-baik waktu malam. Sekalipun malam itu dari maghrib sudah dihitung malam. Cuma orang untuk bangun jam 3, jam 2, jam 1 atau jam 4 untuk tahajud, untuk qiyamul lail itu apa? Enggak semuanya bisa. Kalau bangun tidur buat jagung mungkin bisa, ya kan? Timen kayak jagungan jam 12 misal, datang jam 12, ya kan? Sampai jam 1, jam 2 dan lain sebagainya. Maka sebaik-baik malam apa? Keheningan malamnya. Di waktu kondisi apa? Hening. Mayoritas orang pada tidur. Ya taruhlah jam 2, jam 3, jam 4. Itu sebaik-baik waktu malam. Kemudian wa ayyul ashhur afdal, ya, bulan apa yang paling utama? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa afdalul ashhur, bulan yang paling afdal syahrullah. Jadi Nabi tidak menyebut Muharram. Apa Nabi sebut? Syahrullah, bulannya Allah. Jadi Nabi nggak menyebut Ramadan ini syahrullah, enggak. Ramadan apa? Syahrul Quran, ya kan? Unzila fihil Quran. Nabi tidak sebut bulan Dzulhijjah dengan syahrullah. Nabi tidak sebut dengan bulan Dzulqa'dah dengan syahrullah. Atau Nabi tidak sebut dengan bulan Rajab dengan syahrullah, enggak. Tapi Nabi sebut apa? Bulan Muharram dengan syahrullah. Apa artinya syahrullah? Bulannya Allah. Yang mengatakan bukan ustadz, bukan kiai, bukan keraton, ya, bukan dukun dan lain sebagainya. Yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik bulan adalah syahrullah, bulannya Allah. Alladzi tad'unahu al-muharram. Alladzi tad'unahu al-muharram, yang kalian menyebutnya dengan bulan Muharram. Jadi bulan yang paling afdal apa Bapak Ibu? Syahrullah alladzi tad'unahu al-muharram, yaitu bulannya Allah yang disebut oleh manusia dengan bulan Muharram. Jelas? Clear Bapak Ibu? Bahwa bulan Muharram nggak ada apa-apa, ya, ora ono angker dan lain sebagainya, ya. Jadi bulan Muharram bulan yang mulia. Bulan Muharram adalah bulannya Allah. Bulan Muharram adalah bulan yang Allah jadikan bulan ini di mana seorang hamba melakukan ibadah dan amal soleh, maka nilai ibadah dan amal solehnya jauh lebih besar daripada ibadah dan amal soleh yang dilakukan di luar dari bulan-bulan haram. Nah ini, ya, nggak usah takut dengan bulan Muharram. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan, waqad samman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Muharram bi syahrillah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bulan Muharram dengan apa tadi? Syahrullah, bulannya Allah. Wa idhafatihi ila Allah taala, dan dinisbahkan bulan ini kepada Allah Subhanahu wa taala
tadullu ala syarafihi wa fadlihi. Ini menunjukkan bahwa bulan ini adalah bulan yang syaraf. Apa syaraf? Bulan yang mulia. Wa fadlihi, fadilah. Apa fadilah? Keutamaan. Jadi ini menunjukkan keutamaan bulan Muharram dan ini menunjukkan kemuliaan bulan Muharram. Apa? Tadi disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala. Fa innallaha ta'ala, kata beliau, karena Allah Subhanahu wa taala la yudhifu ilaihi illa khawas makhlukatihi. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menisbahkan Allah kepada makhluknya illa khawas makhlukati, kecuali kepada apa? Yang telah dikhususkan Allah Subhanahu wa taala. Kama nusiba Muhammad wa Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Sebagaimana apa? Allah Subhanahu wa taala menisbahkan orang-orang soleh. Ada Nabi Muhammad, Muhammad Rasulullah. Nah, ini apa? Dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemuliaannya. Muhammad adalah rasulnya Allah. Nabi Ibrahim apa julukannya? Khalilullah, kekasihnya Allah. Ini menunjukkan apa? Betapa mulianya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan yang lainnya. Maka disebut Syahrullah, bulannya Allah. Ini menunjukkan apa? Kemuliaan bulan Muharram dan menunjukkan keutamaan bulan Muharram. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup terakhir dalam kajian pada malam hari ini, di antara yang disunnahkan di bulan Muharram selain memperbaiki ibadah dan amal salih, secara khusus disunnahkan untuk berpuasa Asyura. Puasa apa Bapak Ibu? Asyura. Dan puasa Asyura ini adalah puasa yang pertama kali diwajibkan kepada umat Islam. Tahun berapa? Ya tahun 1 Hijriah. Sedangkan puasa Ramadan baru diwajibkannya kapan? Tahun 2 Hijriah, di bulan Sya'ban. Jadi 1 bulan sebelum Ramadan itu turun Syahrul Ramadan alladzi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, itu ayat itu turun pada bulan Sya'ban di tahun 2 Hijriah. Sedangkan puasa yang pertama kali diwajibkan bagi umat Islam adalah puasa Asyura. Dikisahkan dalam suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiba di kota Madinah pada tanggal itu, ya, Nabi berkata kepada penduduk Madinah, orang-orang Yahudi, Mas-saum alladzi tasumunahu, kalian pada puasa apa ini? Puasa apa yang kalian lakukan? Maka kata orang Yahudi, ya, mereka mengatakan apa? Hadza yaumun azim. Ini hari yang agung, hari yang mulia. Jadi tanggal 10 Muharram ini adalah hari yang agung, yang mulia. Kata mereka, anjallahu fihi Musa, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa min Fir'aun, dari kejaran Fir'aun. Itu tanggal 10 Asyura. Wa gharraqa Fir'aun wa qaumah, dan Allah tenggelamkan juga Fir'aun dan bala tentaranya di hari yang sama, di tanggal 10 Muharram, di 10 Asyura. Kemudian mereka mengatakan lagi, fasamahu Musa syukra, maka Nabi Musa berpuasa di hari itu.
syukron, sebagai wujudnya apa? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud syukurnya Nabi Musa kepada Allah, maka Nabi Musa apa? Berpuasa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum." Maka kami umat Islam lebih berhak dan lebih layak untuk menghidupkan sunnahnya Nabi Musa alaihi salatu wasallam daripada kalian. Ya, lebih apa? Lebih berhak untuk menghidupkan puasa Asyura. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan para sahabat untuk berpuasa di hari itu. Siapa yang sudah makan, maka hendaklah dia apa? Berpuasa di hari apa? Berpuasa di waktu yang tersisa. Dan siapa yang belum makan, maka berniatlah untuk berpuasa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu apa? Sejarah puasa Asyura. Barulah di tahun selanjutnya, tahun 2 Hijriah, bergeser dari yang wajib menjadi sunnah. Dari yang wajib menjadi sunnah. Setelah turunnya apa? Kewajiban puasa Ramadan. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya kira ini dulu kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah pekan depan ya kita akan mengkaji secara khusus tentang keutamaan Asyura, ya, dan termasuk juga keutamaan dari puasa Asyura. Silakan kalau mungkin ada yang ingin bertanya sambil hidangan bisa dikeluarkan. Monggo Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin bertanya, ya. Yang kita tahu bersama ya bahwa Muharram ini adalah sama dengan Asyura. Jadi kalau di Jawa namanya Syuro. Asyura, bulan Syuro. Ya. Jadi sampai detik ini pun saya juga nggak tahu. Masih memang yang Ustaz katakan bahwa kita masih patut mengadakan acara-acara pernikahan atau jenisnya gitu. Karena memang itu sangat melekat di dalam kita seorang Jawa terutama. Kalau di luar Jawa nggak tahu. Nah, pertanyaan saya adalah kalau kita merasakan rasa seperti ada di diri kita, makanya kita sejak kecil sudah diberi dicupai kayak gitu ya. Itu apakah merusak akidah kita? Jujur saja, kadang-kadang masih keraguan, kadang-kadang masih ada. Kalau misalnya pernikahan masih ada, karena ada beberapa yang sudah berani, terutama yang lulusan-lulusan dari Timur Tengah, atau keluarga yang memang dari RC gitu ya. Tapi kalau jujurnya yang di Indonesia, kayak di Jawa, apalagi teman-teman yang memang sejak kecil belajar di teman-teman di pondok ini, ya, masih takut gitu. Itu gimana dengan akidah yang ada di diri kita gitu. Karena memang jujur saja itu kita sejak kecil sudah dicekoi betul gitu, seperti itu gitu. Terima kasih. Ya, barakallahu fiik. Jadi memang itu sudah menjadi budaya ya. Sudah menjadi apa? Tradisi, bahkan sudah menjadi kearifan lokal bahwa tanggal 10 Asyura atau 10 Muharram ini secara khusus ya. Di tanggal itu menjadi tanggal yang sakral. Iya, mereka mensakralkan dengan tradisi atau dengan adat budaya sendiri. Begitu juga dalam Islam, kita mensakralkan tanggal 10 Asyura ini dengan apa? Dengan ibadah sesuai dengan apa yang dipedomankan, ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tinggal digeser aja, dirubah. Keyakinan-keyakinan yang mengatakan ini bulannya angker sial, kita rubah bahwa ini justru bulannya ini apa? Bulan yang berkah, bulan yang mulia. Kalau mereka mengatakan tanggal 10 Muharram atau 10 Asyura ini tanggal yang pantangan, justru kita jadikan tanggal ini sebagai tanggal yang spesial, yang utama. Nah, itulah bedanya apa? Hidayah, bedanya keimanan.
Dan inilah pentingnya kita ngaji. Dengan ngaji inilah kita bisa mengenal lebih dekat tentang Islam, tentang Allah, tentang sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ngaji kita nggak tahu yang semacam ini. Dan ini juga termasuk apa? Tugas kita untuk menyampaikan kepada keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita, ya, kerabat kita, bahwa orang nopo-opo, ya, tidak ada apa-apa. Justru apa? Berkahi. Justru apa? Berkah. Mengadakan apa? Tasyakuran atau hajatan, ya, di bulan Muharram. Apalagi dalam Islam justru dianjurkan kita memperbanyak ibadah amal saleh di bulan haram, secara khusus bulan Muharram, karena ini adalah bulan yang paling afdal di antara bulan-bulan haram yang lain. Jadi tinggal dirubah aja. Maka jangan sampai ada keyakinan-keyakinan bahwa ini hari sial dan lain sebagainya. Dan ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita meyakini ada bulan sial atau hari sial, hari-hari tertentu yang ini sial, maka seakan-akan kita telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan itu kesialan. Nah, seperti itu. La tasubbud dahar fa innad dahar wallah. Dalam hadis sebutkan, janganlah kalian mencela masa, mencela waktu, karena yang menetapkan waktu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ngaten Mas Allah. Kalau tetap nggak berani berarti kita mengalami stres ya? Gimana? Kalau tetap nggak berani maksudnya mengadakan acara di situ itu, tetap nggak berani gitu. Gimana kita karena kan di masyarakat kadang-kadang terpengaruh dengan masyarakat. Kalau tetap nggak berani, apa yang menyebabkan nggak berani itu apa? Gitu. Ya kan? Nah, ini pentingnya kita belajar tauhid ya semacam ini ya. Jadi orang yang bertauhid tentu tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ya. Dan apa yang ditakuti? Kan gitu kan. Maka insya Allah ya, inilah pentingnya kita belajar akidah, belajar tauhid ya, supaya apa? Kita benar-benar lurus akidahnya dan kita tidak meyakini ya ada kesialan atau ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan mudarat kepada diri kita. Jadi tidak usah diyakini yang semacam itu, karena itu adalah akidah yang menyimpang ya. Bahwa tanggal 10 nggak ada apa-apa, bulan Muharram nggak ada apa-apa, justru malah ini apa? Berkah. Bahasa orang Jawa berkahi. Nah, seperti itu. Ada lagi? Ya. Nah, ini yang dari Sukolilo ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, yang pertama, ini ya malam Jumat yang dimana dulu dan sekarang di masjid ini sering baca salat tarawih dan cuma sebagai dengan jelaskan ini. Yang kedua, saya mau bertanya, apakah benar kalau malam Jumat seperti ini di Afrika biasanya ya memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad ya Allah memerintahkan para malaikatnya untuk bersalawat kepada beliau. Terus kami sebagai umatnya sebenarnya ya sholat yang benar agar sholat kami bisa tercampur untuk beliau. Dan yang terakhir ya Oke, barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik. Terima kasih. Pertanyaannya tentang amalan-amalan malam Jumat atau di hari Jumat, tentu banyak sekali. Di antara yang dianjurkan adalah membaca surah Al-Kahfi
ya, Lailatul Jum'ah atau Yaumil Jum'ah, pada malam Jumat atau hari Jumat. Nah, ini dianjurkan untuk baca surah Al-Kahfi. Kemudian juga dianjurkan untuk memperbanyak sholawat, ya, memperbanyak ibadah, memperbanyak amal salih. Dan secara khusus redaksi sholawat tentu adalah sholawat yang terbaik adalah sholawat yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekalipun sebagian para ulama ya tentu membuat redaksi sholawat yang tentu dalam hal ini selagi maknanya tidak bertentangan dengan syariat maka tidak masalah. Tapi yang tentu yang paling afdal adalah berselawat dengan sholawat yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini adalah sholawat yang terbaik. Sebagaimana juga redaksi istighfar, boleh orang beristighfar dengan astagfirullah wa atubu ilaih atau astagfirullah dengan menyebut apa yang lain sebagainya. Tapi istighfar yang terbaik adalah istighfar yang diajarkan Nabi. Sebagaimana juga Nabi menyebut ada sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Maka inilah yang kita pilih. Maka kita bersalawat dengan salawat yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana salawat yang kita sudah hafal. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini adalah redaksi salawat yang diajarkan Nabi. Sebagian ada yang menambah dengan Sayyidina, boleh ya, kalau di luar dari bacaan sholat. Jadi kalau di luar dari bacaan sholat, wallahu alam, saya memilih pendapat bahwa hal ini boleh. Namun kalau di dalam sholat, ya karena sholat ini harus sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, dan Nabi tidak menyebut kalimat Sayyidina dalam sholat, maka hal ini jangan diamalkan atau ditinggalkan. Nah, kalau di luar sholat silakan menyebut menambah dengan Sayyidina, ya. Dan ini hal yang tidak dilarang dalam Islam. Tapi kalau dalam sholat secara khusus, maka karena sholat ini harus sesuai dengan redaksinya, ya, ucapannya ini harus sama dengan apa yang diajarkan Nabi, maka kita tidak menambahkan lafaz Sayyidina di dalam sholat. Nah, ini adalah yang dianjurkan. Man shalla alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang berselawat kepadaku dengan satu selawat, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Apa yang dimaksud dengan sholawat? Saya sudah pernah menyampaikan, kalau sholawat itu datangnya dari Allah, artinya adalah keberkahan. Kalau sholawat itu adalah diucapkan oleh Nabi dan para malaikat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Apa artinya? Artinya Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga arti selawat ini adalah pujian. Nah, ini. Maka ayo Bapak Ibu, kita biasakan untuk menghidupkan sunnah. Jadi yang disunnahkan di hari Jumat atau malam Jumat adalah baca surat Al-Kahfi. Kadangkala dulu kita lebih mengenal kalau hari Jumat atau malam Jumat baca surat Yasin. Nah, ini wallahu alam, ini sampai sekarang saya belum menemukan dalilnya dari Nabi, ya. Tapi kalau surat Kahfi memang Nabi mengatakan, ya, bacalah surah Al-Kahfi tadi, ya, malam Jumat atau di hari Jumat. Tapi kalau Nabi memerintahkan baca surat Yasin di malam Jumat, itu sampai sekarang belum ada redaksinya. Wallahu a'lam. Boleh enggak? Ya boleh, tidak ada larangan, namanya baca Al-Quran, ya. Tapi ya baca Al-Kahfi dulu, hidupkan yang sunnah, ya, amalkan yang sunnah dulu, baru nanti baca surat-surat yang lain. Termasuk juga ada sebagian keyakinan di masyarakat kita itu apa? Kalau malam Jumat itu ahli kubur mulai neng omah. Nah, ini bahkan dalam madhab Syafi'i sendiri mereka menisbahkan ini ucapan Imam Ar-Ramli, wallahu a'lam, ya. Imam Ar-Ramli beliau pun tidak pernah mengatakan hal ini, ya. Dan ini adalah khurafat, ya, ini kesyirikan, tidak boleh diyakini semacam ini.
Jadi tidak ada dalil ya bahwa malam Jumat apa ahli kubur mulai nang omah bahkan sampai apa dicepai kopi apa gedang dan lain sebagainya. Nah, ini adalah khurafat-khurafat semacam ini harus ditinggalkan. Juga sebagai contoh yang lain, misal orang mau bangun rumah, ini di atas rumah dikasih gedang. Oh, ini khurafat yang semacam ini. Kenapa gedangnya kok ditaruh di atas kenteng? Kenapa enggak di depan rumah aja? Atau bagikan ke tetangga-tetangga? Dikasih kopi, dikasih udut. Wah, ini ya Allah. Ya, ini enggak boleh diyakini bagi kita yang sudah belajar akidah, yang sudah belajar tauhid yang sahih. Wallahu a'lam. Saya kira ini Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.